Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kebaktian awal tahun ini dilayani oleh Penatua Stefani Sohilait. Warta selengkapnya dapat dilihat di e-warta gereja. Kita bersaat teduh sejenak. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan, Raja kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi, sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu hari esok, tapi
satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Oleh karena itu, tema kita hari ini yaitu berdamai dengan kebaruan, menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, gaya hidup yang baru, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita menyatukan diri di dalam doa. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu, untuk kita semua. Tebuslah kami agar hidup kami menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah dibarui dalam terang Tuhan, dengarlah janji Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Terang yang maha mulia.
Mari bersama kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu, ingin mengucap syukur dan juga berterima kasih. Karena pada pagi ini Tuhan kembali berikan kesempatan kepada setiap kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan yang juga terus menaungi setiap kami, agar kami juga terus dapat tumbuh dewasa di dalam-Mu. Terlebih lagi kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita menurut Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 yang berbunyi demikian. "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang
Maaf, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki awal tahun. Dan pada tahun ini juga, tepat sekali saya juga sudah tidak terasa 3 tahun berada di GKI Pondok Makmur dan juga bisa hidup bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Awal tahun dan juga akhir tahun biasanya kita selalu isi dengan kumpul-kumpul. Ya, tapi tahun ini tentu sangat berbeda karena ada pandemi, kita nggak bisa kumpul-kumpul secara fisik, tapi kita masih bisa bertemu secara online, kita masih bisa beribadah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, biasanya di dalam setiap pergantian tahun kita menyiapkan gitu ya, refleksi diri atau visi misi yang akan kita tuju di tahun yang baru ini. Nah, sehingga kita juga bisa membuat satu hal yang menarik sekali untuk kita lakukan di dalam tahun baru ini. Nah, saya masih menyimpan ya 2 tahun lalu ya, saya dengan pemuda remaja 2 atau 3 tahun lalu ya, 2 tahun lalu sepertinya ya, dengan pemuda remaja kami saling memberikan sisi positif ya atau hal-hal baik yang kami miliki dan juga kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami. Nah, saya juga masih menyimpan itu dengan rapi gitu ya. Masih ada juga di handphone karena saya foto bukan hanya setiap pergantian tahun. Beberapa malam gitu ya, biasa saya suka buka, saya baca hal-hal yang perlu saya perbaiki. Dan saya juga melihat ternyata ada masih yang belum bisa diperbaiki. Nah, rasanya refleksi diri juga demikian. Refleksi diri berbicara mengenai kita yang melihat diri kita. Ya, kemudian kita menilai apakah yang sudah kita lakukan ini sesuai ya, dengan tujuan awal kita atau bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau justru malah ketika kita hidup ya, ketika kita beraktivitas kita justru lupa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selalu ada sisi positif gitu ya, dan juga ada sisi negatif atau sisi-sisi kekurangan dari diri kita. Nah, saya rasa Bapak Ibu dan Saudara juga bisa melakukannya. Kalau tadi malam belum sempat melakukannya, hari ini tidak apa-apa ya, untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya dan apa yang mau kita lakukan di tahun yang mendatang ini. Apa yang telah terjadi ya, apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Nah, kita coba sekarang untuk menyusunnya ya, sekalipun mungkin nantinya tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak masalah. Yang penting kita sudah punya plan, kita sudah punya pandangan apa yang mau kita lakukan. Untuk mengawali tahun ini, bacaan hari ini juga mengarahkan kita Bapak Ibu dan Saudara untuk memaknai sebuah perubahan dan menyambut sebuah pembaruan ya, atau kebaruan yang akan kita bersama-sama lalui. Dalam bacaan kita di Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai 13, di sana menunjukkan atau dikatakan segala sesuatu itu ada masanya. Saya rasa benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Di sini dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 contohnya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Sangatlah benar
bahwa segala sesuatu itu memang ada waktunya, ada masanya. Jika kita sejenak menoleh ke belakang, melihat hidup kita, mungkin ada yang kita tangisi. Tapi kita percaya ada saat juga pasti kita akan tertawa. Ada saat di mana kita harus berusaha dengan keras, berjuang dengan keras. Tapi kita juga percaya ada waktu kita bisa menuai hasil dari setiap perjuangan kita. Ya, karena kita tahu juga bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu itu ada masanya, dan kita tahu kita punya Tuhan yang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi ketika segala sesuatu itu ada masanya, percaya bahwa itu ada di dalam masanya Tuhan, bukan masa kita. Kadang sebagai manusia gitu ya, kita punya banyak ekspektasi. Nah kalau ekspektasinya ketinggian, gak sesuai dengan harapan, akhirnya apa? Kecewa, jatuhnya terlalu keras. Maka itu kita pada hari ini, di awal tahun ini bersama-sama kembali belajar untuk berserah. Gak apa-apa punya ekspektasi, gak apa-apa punya kehendak, tetapi jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang mutlak, yang harus saya peroleh. Gak bisa. Ya. Karena yang bisa menentukan apakah kita memperoleh ya, sesuatu yang menjadi keinginan kita itu adalah Tuhan. Nah, jika kita percaya, kita tahu ya, kita punya Tuhan yang gak mungkin kasih sesuatu yang buruk buat kita, saya rasa kita gak perlu punya alasan untuk khawatir untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau hari ini saya menangis di awal tahun, gak masalah. Saya tahu ada masa Tuhan menyiapkan tawa itu akan hadir untuk hidup saya. Kita tidak bisa ya, bahkan menyelami pikiran Allah. Karena kita tidak tahu, yang bisa kita tahu adalah kita berserah. Benar-benar secara penuh, secara total. Bukan hanya dari perkataan, tetapi juga dari hati kita, dari pikiran kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita gak bisa selami Tuhan maunya apa. Kadang Tuhan izinkan kita berada dalam kondisi yang bingung, yang menerka-nerka. Kenapa ya Tuhan ya? Kok saya harus berjuang? Kenapa ya Tuhan ya? Kok saya harus menangis? Kenapa ya Tuhan ya? Kok saya harus tertawa? Yang kita tahu segala masa itu, suasana yang ada di dalam hidup kita itu indah, sesuai, tepat pada waktunya. Kalau hari ini saya menangis, saya tahu, ya ini mungkin saat yang tepat buat saya untuk menangisi sesuatu. Kalau hari ini saya tertawa, saya bahagia, saya tahu bahwa hari ini juga adalah masa yang tepat yang Tuhan sediakan untuk saya untuk menikmati sebuah kebahagiaan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita serahkan ya, seluruh kehidupan kita, kehendak kita kepada Tuhan. Seperti yang pengkhotbah ingin katakan pada kita, bahwa segala sesuatu hidup kita itu punya Tuhan, itu berada di tangan yang tepat. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita gak akan khawatir kok. Karena kita tahu Tuhan kita gak akan beri kita kekecewaan, tapi Tuhan kita akan berikan kita sukacita. Nah itu yang bisa kita syukuri pada pagi hari ini. Satu hal, kita punya Tuhan ya, yang benar-benar menjamin hidup kita ketika kita bersama-sama dengan Dia. Tapi gimana kalau saya terlanjur punya harapan yang tinggi? Mungkin beberapa dari kita masih belum bisa. Saya kok belum percaya ya sama Tuhan. Karena saya masih mengalami kemarahan, kekecewaan gitu ya, ketidakpuasan ketika ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dalam situasi begini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal yang perlu bisa kita lakukan saat ini adalah berdamai. Berdamai dengan kondisi kita saat ini. Apapun yang terjadi, mari kita belajar untuk berdamai. Berdamai itu tidak denial ya. Tidak menolak apa yang sedang terjadi, tapi menerima. Jika saya terluka, saya menerima bahwa saya terluka. Jika saya menangis, saya sedih, saya menerima. Saya sedih. Saya menangis. Setelah itu, ketika kita sudah bisa menerima kondisi tersebut, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, kemudian kita menjalani hidup itu. Menjalani, sekalipun kita pernah terluka, kita tidak mau menyerah dalam hidup, tapi kita mau terus berjuang. Karena kita percaya luka itu adalah satu proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saat itulah kita berdamai.
tidak mengkhianati, tidak memungkiri kita pernah terluka, kita pernah menangis, tapi menerima luka itu, tangis itu, dan kemudian tetap menjalani hidup kita. Telah berdamai, menerima semuanya. Bapak Ibu, dengan berdamai kita akan memperoleh suatu pembaruan dalam hidup kita yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Proses pembaharuan diri, ya, terus proses pembaruan dalam hidup kita yang dilakukan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita, sebenarnya juga ingin menunjukkan betapa besar kasih Tuhan itu kepada setiap kita. Ia yang adalah Allah yang mengasihi kita, ingin agar kita itu tetap terus berproses, ya, dalam pembaharuan yang telah disiapkan Tuhan bagi kita. Bukan malah kita menjadi terjebak dengan masa lalu, akhirnya nggak bisa move on. Kalau bahasanya anak muda, aduh susah move on, susah meninggalkan sesuatu yang telah terjadi. Nah, tahun baru kita diminta juga untuk move on, untuk bisa bangkit. Yang kedua ini ya, bangkit berdamai dengan segala kondisi yang ada. Masa lalu telah berlalu. Kita perlu menjalani hidup yang baru. Karenanya di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-6, di sana juga menunjukkan bagaimana kasih Allah itu menjadikan segala sesuatu baru, ya. Ia merawat seluruh ciptaannya melalui pembaharuan dan perubahan. Nah, karenanya jika ada yang baru saat ini, ya, yang sedang kita jalani, ya lihatlah itu sebagai sesuatu pembaharuan. Itu sebagai sesuatu perubahan dalam hidup kita. Nggak perlu balik lagi ya khawatir. Percaya, ini adalah proses pembaharuan, ya, perubahan yang Tuhan berikan untuk Tuhan proses kita bersama-sama. Mungkin kita juga harus kembali lagi mengingat kehilangan sesuatu. Kita harus berjuang lebih keras. Kita harus mungkin lebih santai tahun ini, ya. Ya, nikmati proses ini bersama-sama. Ya, inilah salah satu cara kita memperbaiki diri, yaitu tumbuh dewasa dengan penuh hikmat bersama Tuhan. Wahyu pasal 21 mengingatkan kita, ya, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Allah menjadikan segala sesuatu baru. Allah selalu merefresh hidup kita. Ketika kita bisa move on, percaya pada semua yang telah Tuhan sediakan, mari kita juga melangkah pada sesuatu hal yang baru, kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, terutama di dalam Matius 25, kita kembali diingatkan juga suatu kehidupan yang baru pada tahun ini, mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk menanggapi dan merespon kasih Allah, ya, dengan sikap peduli terhadap sesama. Ya, tidak terasa juga pandemi sudah hampir 1 tahun nanti, ya, mungkin Maret atau Februari ini. Nah, kita juga menjadi diingatkan, bukankah kita bisa melewati pandemi ini masih berjuang bersama-sama, ya, karena kita saling peduli, saling tolong. Kita selalu bisa mengingat contoh yang sering kita dengar, ya, Bunda Teresa. Kenapa Bunda Teresa bisa melayani umat di Kalkuta, di daerah, ya, yang sangat membutuhkan pertolongan, yang sangat menyedihkan ketika itu. Kenapa Bunda Teresa mau hadir di sana? Ya, dalam video singkat, ya, dokumentari, di sana menunjukkan Bunda Teresa berkata, ketika saya melihat orang yang kesusahan, saya melihat Kristus di sana. Sama seperti yang diungkapkan Yesus, bukan, di dalam Matius 25. Ketika ada pemisahan antara domba dan kambing, domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri, di sana dikatakan yang akan memperoleh hidup yang kekal adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang paling hina untuk saudara, ya. Untuk orang yang paling hina, kamu juga melakukannya untuk aku. Artinya, ketika kita melakukan sesuatu, ya, kita juga sedang melihat Kristus di dalam orang-orang yang kita jumpai. Nah, ini sama juga yang dipahami oleh Bunda Teresa, yang ditangkap oleh Bunda Teresa. Ketika ia melihat orang yang kesusahan dan perlu dia tolong, ia melihat wajah Yesus di sana. Masalahnya saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita juga bisa melihat wajah Yesus di setiap orang yang kita jumpai? Jika ada orang yang sedang kita sangat benci mungkin, ya, apakah kita masih bisa melihat wajah Yesus di sana dan memberikan kasih kita? Kalau kita lihat orang di jalanan butuh bantuan, apakah kita bisa melihat wajah Yesus di sana? Bukankah Yesus juga bisa kita temui
di wajah-wajah setiap orang yang kita jumpai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kepedulian yang ingin dikatakan oleh Matius pasal 25 ini kembali mengingatkan kita. Mari kita isi awal tahun ini juga dengan derapan yang satu, yaitu saling peduli kepada sesama kita, kepada setiap orang yang kita jumpai. Membuka hati kita, tidak mengeraskan hati kita, tapi melunakkan hati kita. Bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk berkolaborasi, saling membangun, saling menolong satu dengan yang lainnya. Karenanya, mari kita belajar berdamai dengan segala hal yang hadir saat ini dan yang akan datang nanti dalam hidup kita. Kita terima semua itu sebuah pembaharuan dan perubahan yang Tuhan berikan untuk proses kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mari kita mau belajar berdamai, belajar peduli, dan belajar berserah diri kepada Tuhan. Karena hidup kita berada di tangan yang tepat. Di tangan Allah kita, di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan berkati kita. Saat hening untuk kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa-doa kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau bersama-sama memberikan diri dan hati kami Tuhan, untuk boleh Tuhan proses kami, Tuhan dewasakan kami melalui setiap pembaharuan dan perubahan yang hadir. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan berikan, itu berada di dalam masa Tuhan, masa yang tepat bagi kami saat ini. Kami mau juga belajar berserah untuk segala pergumulan atau pengharapan kami. Kami percaya Tuhan akan terus menaungi kami, Tuhan akan terus menopang kami, sehingga kami tidak perlu khawatir menjalani hidup ini, karena ada tangan Tuhan yang terus sertai kami, tangan Tuhan yang juga terus berikan kami kekuatan. Di awal tahun ini Tuhan, kami berterima kasih atas hal-hal yang boleh kami lalui. Sekalipun itu melukai hati kami, membuat kami berjuang lebih keras, kami tahu itu ada salah satu proses di mana Tuhan juga menjadikan kami pribadi yang jauh lebih dewasa, yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kami juga mau menyambut dengan antusias segala kondisi, segala hal yang Tuhan siapkan bagi kami. Bantu kami Tuhan untuk tidak meninggalkan-Mu, tetapi justru semakin berpegang erat pada tangan-Mu. Kami tahu ketika kami bisa melalui ini adalah ketika kami juga memberikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala sesuatu baik dalam kehidupan bangsa negara kami ini yang masih menjadi pergumulan kami bersama, terutama pandemi COVID ini Tuhan. Berkatilah agar pandemi ini juga dapat segera usai, dapat segera ditangani, vaksin dapat segera disalurkan, sehingga kehidupan kami dapat berjalan seperti sedia kala. Bantu kami juga sebagai masyarakat untuk bisa mematuhi apa yang telah menjadi perintah, menjadi peraturan dari pemerintahan kami. Ajari kami juga untuk bisa dengan sama-sama memberikan hidup kami, diri kami, mendukung upaya pemerintah kami Tuhan. Berkati juga untuk setiap orang yang Tuhan berkati di dalam pemerintahan. Biarlah segala sesuatu yang boleh diputuskan, yang boleh direncanakan, itu semua juga berangkat dari hikmat yang Tuhan berikan.
Tuhan juga berkati untuk kebaktian kami yang masih kami lakukan secara online. Kami tahu ada banyak hati yang merindukan bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja, tapi kami juga mau berhikmat kepada Tuhan, melihat segala kondisi yang ada, memantau segala kondisi yang ada, dan kami mau belajar bersama-sama melihat lebih luas, melihat lebih jauh akan keinginan kami Tuhan. Biarlah kami juga tidak terjebak pada keegoisan kami, tapi kami juga mau melihat kepada sekitar kami. Dan Tuhan berkati kami agar kami juga terus dapat menjaga kesehatan kami dengan kesadaran diri kami, sehingga pandemi ini juga boleh segera berakhir, karena setiap orang di dunia ini mau berperan di dalam proses pemulihan bumi dan negara kami ini Tuhan. Inilah segala doa kami Tuhan, yang jauh dari sempurna, kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya demikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu." Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online atau streaming, dapat memberi persembahan melalui: pertama, transfer ke rekening gereja BCA 713-0888-857 atas nama Intan Permatasari Ratna Ningsi. 2. Disampaikan langsung ke gereja pada jam kerja ke sekretariat gereja. 3. Dikumpulkan di amplop, kemudian diserahkan pada saat kebaktian onsite. 4. Menghubungi sekretariat gereja atau Bapak Arifan untuk dijemput di rumah. Terima kasih.
Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat dan karunia, terima kasih atas kecukupan dan kelimpahan berkat yang Engkau anugerahkan di tengah perjalanan hidup kami. Inilah persembahan syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima dari-Mu. Terlebih, ajarlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai alat bagi pembangunan tubuh Kristus melalui gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menghidupi tahun 2021 dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita, telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan, agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaruan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya,
Kami, Majelis Jemaat GKI Pondok Makmur, mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Tim Lawatan GKI Pondok Makmur mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal untuk semua jemaat Pondok Makmur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.